Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nevianti Ningsi dari Universitas Besoa, Fakultas Psikologi dengan NIM 4522091111. Dari kelas di sini saya mau menjelaskan terkait dari mata kuliah metodologi penelitian dan kualitatif dan kuantitatif. Di sini saya mau menjelaskan terkait ilmu pengetahuan dan kebenaran ilmiah di dalam materi metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, di sini di dalam yang tadi saya jelaskan, di situ ada mendapat konsep ilmu. Nah, ilmu berasal dari bahasa Arab yang berarti ilm, yang berarti memahami, mengerti, atau mengetahui. Dalam bahasa Inggris, ilmu biasanya disebut dengan kata science, dan dalam bahasa Inggris ini terdapat dari bahasa Indonesia, dari bahasa Latin yang berarti skill dan sky, yang berarti tahu. Nah, adapun beberapa para ahli, dan saya hanya ingin menjelaskan hanya satu ahli saja. Nah, di sini saya mengambil M. Ihsanuddin Taufik mengungkapkan bahwa ilmu adalah penelusuran data atau informasi melalui pengamatan, pengkajian, dan eksperimen dengan tujuan menetapkan hakikat, landasan dasar ataupun usul-usulnya. Dan setelah menurut para ahli itu ada konsep pengetahuan. Nah, di dalam konsep pengetahuan ini ada penjelasan seperti secara etimologi itu pengetahuan berasal dari kata bahasa Inggris yaitu knowledge yang berarti pengetahuan. Nah, adapun menurut Mojo bahwa pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini setelah orang melakukan pengindaraan terhadap objek tertentu. Pengindaraan terjadi melalui panca indera manusia, yakni penglihatan, penciuman, serta rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh dari mata dan telinga. Nah, setelah konsep pengetahuan, di sini ada juga setelah konsep pengetahuan di sini ada juga sumber. Nah, di sini ada juga sumber pengetahuan. Nah, sumber pengetahuan itu ada 4. Nah, yang pertama itu rasional. Yang kedua itu empiris. Yang ketiga itu kritisis. Yang keempat itu intuisi. Nah, rasional ini adalah landasan berpikir yang didasarkan logika penalaran fakta yang objektif. Nah, setelah itu ada empiris. Nah, empiris adalah pengetahuan dan informasi yang diperoleh melalui pengalaman langsung, observasi, dan eksperimen. Nah, di sini ada juga kritisis. Nah, kritisis ini adalah sikap di mana seseorang tidak menerima sesuatu begitu saja. Nah, melainkan berusaha memahami lebih dalam dengan cara menganalisis, mempertanyakan, dan mengevaluasi. Nah, yang terakhir itu intuisi. Nah, intuisi ini kemampuan untuk memahami atau mengetahui seseorang secara langsung tanpa melalui penalaran logis yang jelas. Nah, setelah sumber pengetahuan yang saya jelaskan tadi, di sini ada juga yang saya menjelaskan terkait hakikat kebenaran ilmiah tersebut. Nah, hakikat kebenaran merupakan ciri asli dari ilmu itu sendiri, selaras dengan
selaras dengan Pocowi Roja mengatakan bahwa persesuaian antara pengetahuan dan objeknya itulah yang disebut kebenaran, yang artinya pengetahuan itu harus yang aspek objeknya diketahui ataupun jelas. Nah, setelah kebenaran yang saya jelaskan tadi, di sini ada lagi yang namanya hakikat kebenaran ilmiah. Nah, di dalam hakikat kebenaran kebenaran yang tadi saya jelaskan itu, nah di sini ada juga yang namanya hakikat kebenaran ilmiah. Nah, Chef Verhaak dan Haryono mengatakan bahwa kebenaran pada awalnya berada pada dalam sisi pengenal, dari sisi pengenal. Nah, kebenaran diberi batasan sebagai kesesuaian akal dan dengan kenyataan yang terjadi pada taraf pengalaman indrawi maupun akal budi, tanpa pernah sampai pada kesamaan yang sempurna yang tuju kebenaran dalam pengalaman manusia. Nah, setelah itu ada juga yang namanya metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini terdapat beberapa di dalamnya. Yang saya bisa sebutkan itu ada 6. Nah, di sini yang pertama itu berdasarkan fakta. Nah, yang kedua berdasarkan dari prasangka. Yang ketiga itu menggunakan prinsip-prinsip analisis. Nah, yang keempat itu menggunakan hipotesis. Yang kelima itu menggunakan ukuran objektif. Nah, yang keenam ini, di dalam metode ilmiah ini juga ada yang keenam yang belum saya sebutkan, itu menggunakan teknik kuantifikasi metode ilmiah didasari oleh sikap ilmiah itu sendiri. Nah, setelah metode ilmiah, saya juga mau menyebutkan beberapa dari pendekatan kebenaran ilmiah. Nah, pendekatan mencari kebenaran ilmiah ini ada 6 juga. Yang pertama itu pendekatan empiris, pendekatan rasional, pendekatan intuitif. Yang ketiga itu pendekatan intuitif. Yang keempat itu pendekatan religius. Yang kelima itu pendekatan otoritas. Nah, yang keenam ini pendekatan ilmiah. Terus di sini juga setelah mendekatkan kebenaran ilmiah, ada juga yang pendekatan mencari ilmiah itu ada juga pendekatan mencari kebenaran ilmiah. Nah, pendekatan mencari kebenaran ilmiah ini ada 10. Nah, yang pertama itu pendekatan dan rumusan masalah. Yang kedua itu studi pendahuluan. Yang ketiga itu merumuskan hipotesis. Terus yang keempat itu mengidentifikasi variabel dan definisi operasional. Yang kelima itu menentukan rancangan atau desain penelitian. Yang kelima itu ada menentukan rancangan atau desain penelitian. Nah, yang keenam dari pendekatan mencari kebenaran ilmiah itu, yang keenam itu menentukan dan mengembangkan instrumen penelitian. Nah, yang ketujuh itu dari pendekatan mencari kebenaran ilmiah ini ada juga menentukan, yang ketujuh ini ada juga yang menentukan subjek penelitian. Nah, yang kedelapan ada pelaksanaan penelitian dari pendekatan mencari kebenaran ilmiah.
Nah, yang ke-9 menganalisis data. Nah, yang ke-10 ini merumuskan hasil penelitian dan membahasnya kebenaran ilmiah tersebut. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.